Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, bab 3174, dapatkan keinginanmu. Bab 8171 sampai bab 8175. Xiao Changkun sangat gembira ketika mendengar Presiden Pei berkata bahwa dia telah sampai di gerbang komunitas dan ingin bertemu dengannya. Dia tahu bahwa Presiden Pei datang kepadanya saat ini. Nadanya sangat sopan, dan dia berkata ada kabar baik. Dia pasti telah menyelesaikan masalah untuk kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Xiao Changkun, yang begitu bersemangat, segera menenangkan diri dan berpikir, Pei, yang berinisiatif menunjukkan kebaikannya kepadaku, pasti merasakan tekanan dari Tuan Hongwu. Aku harus menahannya saat ini. Dan aku tidak bisa membiarkan dia merasa bahwa aku sepertinya ingin kembali. Memikirkan hal ini, dia menjawab, sepertinya tidak ada apapun di antara kita berdua yang perlu dijelaskan secara langsung. Saya tahu mengapa Anda melakukan ini, jadi sebaiknya saya berhenti berbicara. Begitu pesan terkirim, Presiden Pei yang sedang duduk di dalam mobil merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia menyerahkan telepon kepada istrinya dan berkata dengan depresi, "Istriku, lihat, apakah Xiao Changkun tidak ingin kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi?" Huang Qiuyun membaca konten yang dikirim oleh Xiao Changkun dan sejenak ragu-ragu. Dia bergumam, bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Xiao Changkun tidak ingin kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Lagi pula, itu cukup memalukan. Untuk merugikan diri sendiri. Nanti, kamu akan lebih memalukan lagi jika menunjukkan dikeluarkan dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Presiden Pei bertanya dengan gugup, apa yang harus saya lakukan jika dia tidak ingin kembali? Jabatan direktur ini sudah merupakan hasil terbaik yang bisa saya dapatkan untuknya. Jika saya benar-benar ingin menyingkirkan wakil presiden, berikan padanya. Apalagi wakil presiden mana yang bisa menyetujuinya. Jika masalah ini terungkap, semua orang akan melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab kepada saya. Dan saya tidak akan mampu menahan tekanan. Huang Qiuyun menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar bukan manusia luar dan dalam. Usir Xiao Changkun dan Xiao Changkun membencimu. Jika kamu mengundang Xiao Changkun kembali, Xiao Changkun akan tetap membencimu dan orang lain akan tidak puas denganmu. Seperti itu sesuatu mari kita lakukan. Hei, ini semua salahku. Presiden Pei melambaikan tangannya, jangan bicarakan ini sekarang, mari kita pikirkan bagaimana Xiao Changkun akan lulus ujian ini. Jika dia tidak kembali, saya akan sangat tersinggung oleh Tuan Hongwu. Dulu saya berpikir begitu tidak masalah jika saya menyinggung Tuan Hongwu. Meskipun dia baik-baik saja, tapi saya tidak memintanya melakukan apapun. Selain itu, dalam masyarakat saat ini yang diatur oleh hukum, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Tapi saya tidak pernah menyangka Tuan Hongwu memiliki koneksi yang kuat dan mempromosikan saya secara langsung. Semuanya telah diselesaikan.
Jika saya tidak dapat memuaskannya kali ini, saya mungkin tidak dapat mempertahankan posisi saya sebagai Presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Waktu yang lama. Huang Qiuyun menyerahkan telepon kepadanya dan berkata, "Lebih baik menelepon. Selama panggilan telepon, pertama-tama Anda meminta maaf dan mengucapkan beberapa kata manis lagi. Bahkan jika Anda memarahi diri sendiri beberapa kata, selama Anda bisa tenang, Xiao Changkun sedikit dan buat dia bersedia keluar menemuimu. Di satu sisi, masih ada ruang untuk mediasi dalam masalah ini. Jika tidak, jika dia benar-benar bertekad untuk tidak kembali, maka kita tidak punya pilihan lain." Presiden Pei mengangguk, mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya akan memukulnya." Setelah mengatakan itu, dia mengambil telepon dan langsung menelepon Xiao Changkun. Di sisi lain, Xiao Changkun menyeringai hampir sampai ke telinganya ketika melihat Presiden Pei memanggil. Namun ia sengaja menahannya, lama memikirkan dering telepon, namun tidak menjawabnya. Melihat teleponnya berdering lama sekali, Ye Chen tidak hanya tidak cemas, tetapi juga melihat teleponnya dengan geli. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya, "Ayah, mengapa kamu tidak menjawab teleponnya?" Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Hei, siapa ini? Pei Qidong." Dia mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia berada di luar komunitas kami dan ingin menemuiku. Aku tidak setuju, jadi dia menelepon. Kurasa itu Hong, guru kelima datang kepadanya untuk menanyainya. Tetapi dia takut, jadi dia segera datang kepada saya untuk mencari cara untuk menebus kesalahannya. Ye Chen mengangguk. "Ayah, karena Presiden Pei ingin berbaikan denganmu dan kamu ingin kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, saya menyarankan kamu untuk tidak terlalu sok. Jika tidak, jika kamu menggunakan terlalu banyak tenaga, orang akan berpikir begitu kamu tidak bisa kembali. Mungkin aku akan memikirkan cara lain." Xiao Changkun tertegun sejenak, dan bertanya dengan gugup, jika Tuan Hongwu telah berbicara, beraninya dia tidak menaatinya. Ye Chen berkata, kepatuhan harus didasarkan pada situasi sebenarnya. Sangat mudah untuk menyebabkan kesalahpahaman setelah hal semacam ini ditangani. Jika dia berpikir bahwa Anda lebih baik mati daripada kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, maka dia pasti akan melakukannya tidak datang untuk memohon padamu lagi. Ini sama seperti ketika seorang pria atau wanita masih perawan. Tidak apa-apa jika kamu ingin memanipulasi orang lain. Tetapi kamu harus mengontrol derajatnya, orang lain pasti tidak lagi takut dan bertahan. Xiao Changkun mengangguk sambil berpikir, itu masuk akal. Kalau begitu sebaiknya aku pergi menemuinya. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan harus tetap kembali. Kalau tidak aku akan menganggur di rumah setiap hari, menatap ibumu. Saat itu, Presiden Pei menelepon untuk kedua kalinya. Xiao Changkun tidak ragu-ragu lagi dan langsung mengangkat telepon dan bertanya kepadanya. "Pei, untuk apa kamu ingin bertemu denganku?" Presiden Pei berkata dengan cepat, "Oh Changkun, Anda akhirnya menjawab telepon.
Saya hanya ingin meminta maaf secara langsung kepada Anda dan kemudian menyampaikan kabar baik kepada Anda. Saya berada di depan pintu komunitas Anda sekarang. Jangan khawatir. Saya tidak akan melakukannya. Ini menyita banyak waktumu. Xiao Changkun sengaja bertanya kepadanya. Mengapa kita tidak mengatakannya melalui telepon saja? Presiden Pei berkata dengan nada rendah hati. Changkun, aku tahu kamu pasti membenciku di dalam hatimu. Dan aku juga tahu bahwa aku melakukan ini sebagai bajingan. Sekarang aku benar-benar ingin menebusmu sebanyak mungkin. Dan mencoba untuk menyelamatkanmu sebanyak mungkin. Aku melakukan kesalahan. Jadi aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Aku tidak akan menyita terlalu banyak waktumu. 10 menit sudah cukup demi kita bekerja bersama begitu lama. Xiao Changkun sengaja terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas dan berkata, Oke, aku akan keluar dan kamu menungguku di pintu. Presiden Pei tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Oke, saya sudah di depan pintu. Anda dapat melihat saya ketika Anda keluar. Bagus. Setelah Xiao Changkun mengucapkan kata ini, dia langsung menutup telepon, dan kemudian tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata kepada Ye Chen, menantu yang baik, aku akan keluar dan menemui wanita jalang tua ini, Pei Qidong. Kelihat bagaimana dia berencana menghadapi pertanyaanku. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu kalian berdua mengobrol, dan aku tidak akan ikut bersenang-senang. Oke, Xiao Changkun berkata, kamu tidak perlu mengikutiku. Aku bisa pergi dan menemuinya sendiri. Setelah itu, dia bangun, mengenakan mantelnya dan berjalan keluar rumah. Saat ini, Presiden Pei juga sudah turun dari mobil. Sebelum menutup pintu, istrinya Huang Qiuyun masih menjelaskan kepadanya, Pei tua, ingatlah, sikapmu harus tulus dan rendah hati. Selama Xiao Changkun masih ada, puas dengannya, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Yang terpenting adalah menstabilkan dia terlebih dahulu dan membuatnya setuju untuk kembali ke asosiasi. Presiden Pei mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dan berjalan keluar gerbang komunitas Thomson Yipin. Xiao Changkun bersenandung sedikit sepanjang jalan keluar rumah. Dia terpaksa berhenti bersenandung sampai dia hampir berada di dekat pintu. Kemudian dia menyentuh wajahnya lagi untuk memastikan otot-otot wajahnya terkulai daripada tegang dan terangkat, lalu berjalan keluar dari gerbang komunitas yang megah. Begitu Xiao Changkun keluar, dia melihat Presiden Pei berdiri di kaki tangga. Ketika mereka bertemu lagi, kebencian dan kemarahan Xiao Changkun terhadap Presiden Pei sekali lagi muncul, dengan pisau di matanya. Saat Presiden Pei melihat Xiao Changkun, wajahnya penuh dengan senyuman menyanjung. Sebelum Xiao Changkun bisa turun, dia mendatanginya dalam dua langkah dan memegang tangan Xiao Changkun di tengah tangga. Merasa sangat malu, Changkun, aku tidak bisa membantumu.
Xiao Chang Kun secara alami tahu bahwa pihak lain hanya berakting. Jadi dia dengan sinis berkata, "Presiden Pei, saya sudah mengenal Anda begitu lama, dan ini pertama kalinya saya mengetahui bahwa Anda sebenarnya adalah aktor yang cakap." Penatua Pei tersipu dan berkata dengan malu, "Chang Kun, saya tahu Anda memiliki banyak ketidakpuasan terhadap saya, dan saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Memang benar saya tidak menangani masalah Anda dengan jujur. Tetapi saya, Pei Qidong, sumpah demi Tuhan, aku sebenarnya tidak bermaksud menipumu pada awalnya. Aku benar-benar berencana meninggalkanmu posisi direktur." Berbicara tentang ini, Presiden Pei menjadi khawatir dan berkata, "Hei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa masalah ini terjadi pada akhirnya adalah karena perempuan jalang saya yang hilang itu. Dia selalu berbisik di telingaku, mengatakan bahwa jika saya membantu Anda seperti ini, saya pasti akan memberi petunjuk kepada orang-orang. Jika seseorang dengan niat menggunakannya untuk membuat keributan besar, masa depan saya sendiri mungkin terpengaruh. Saya juga tertipu oleh lemak babi, berpikir bahwa saya telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan promosi, dan jika aku gagal menangkapnya, masa depanku mungkin akan hancur total. Jadi aku memutuskan untuk mengingkari janji yang kubuat padamu." Xiao Chang Kun memandangnya dengan curiga dan bertanya, "Bukankah pantas jika kamu menyalahkan istrimu atas hal semacam ini?" Presiden Pei menjadi cemas dan berkata dengan cepat, "Bagaimana ini bisa disebut pengalihan kesalahan, Chang Kun? Saya bersumpah kepada Anda bahwa saya murni tersihir oleh istri saya yang berpikiran sempit dalam masalah ini. Jika saya berbohong kepada Anda, biarkan Tuhan menerimaku malam ini." Xiao Chang Kun sekarang mempercayai 80% kata-kata Ketua Pei, dan amarahnya sedikit mereda. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, jangan bicarakan ini sekarang. Katakan saja padaku secara langsung mengapa kamu datang menemuiku hari ini." Presiden Pei berkata dengan tergesa-gesa, "Chang Kun, saya datang kepada Anda bukan untuk hal lain. Saya hanya ingin mengundang Anda kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Saya telah mengamankan posisi direktur untuk Anda seperti yang saya janjikan sebelumnya. Anda dapat kembali kapan saja. Sedang bertugas." Ketika Xiao Chang Kun mendengar ini, hatinya yang cemas segera menjadi rileks sepenuhnya. Yang dia inginkan adalah posisi direktur. Ia tidak berani berpikir untuk menjadi wakil presiden eksekutif. Namun ia puas dengan posisi direktur. Sekarang dia telah menerima janji Presiden Pei. Dia tentu saja mendapatkan keinginannya. Namun, dia berpura-pura tidak tergerak di permukaan, dan mengubah topik dan bertanya kepada Presiden Pei. "Presiden Pei, menurut saya istri Anda benar. Jika Anda melindungi saya sekarang, apakah Anda tidak takut terpengaruh oleh saya?" Presiden Pei tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki harapan untuk dipromosikan, tetapi berkata tanpa ragu-ragu, "Chang Kun,
Orang sering mengatakan bahwa tentara akan menghentikan Anda, dan air akan menutupi Anda. Jika saya benar-benar jatuh di bawah pengaruh Anda, maka saya akan menemukan cara untuk menghentikanmu, minimalkan dampaknya dan selesaikan masalah ketika masalah itu muncul. Jangan takut dengan masalah sebelum masalah itu muncul, bukan begitu? Xiao Changkun menghela nafas dan berkata dengan penuh emosi, "Sebenarnya, setelah semua masalah ini, aku cukup malu untuk kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan. Ketika saatnya tiba, orang-orang ini akan menyalahkanku. Itu tidak cukup buruk." Presiden Pei memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan tulus, "Changkun, jangan khawatir. Saya telah berkomunikasi dengan semua pejabat senior hari ini. Mereka tahu apa yang mereka ketahui dan tidak akan pernah berani menuding Anda. Adapun orang lain, saya juga. Biarkan mereka menahan anak buahnya. Dan ketika kamu kembali, anggap saja apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan jangan khawatir tentang hal lain." Xiao Changkun merenung sejenak, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sangat sulit, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu, maka aku akan kembali." Bersambung.